Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi di dalam panci presto? Tekanannya tinggi, suasananya panas, dan rasanya kayak, wah bentar lagi meledak. Kira-kira begitulah yang dialami banyak banget remaja di Indonesia sekarang. Yuk kita coba bedah bareng-bareng isu yang penting banget ini. Coba deh bayangin, satu dari tiga remaja yang kita temui sehari-hari bisa jadi lagi berjuang sendirian dalam diam. Angka 34,8% dari Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional 2022 ini bukan sekedar statistik loh. Ini tuh kayak alarm buat kita semua, buat lebih peka dan ngerti apa sih yang sebenarnya mereka hadapi. Nah, biar kita paham betul masalahnya, kita bakal bahas dari 5 sudut pandang. Kita mulai dari lihat segede apa krisisnya, terus kita dalemin soal burnout di sekolah, kita identifikasi tekanan-tekanan lain, lalu kita lihat gimana peran orang tua, dan terakhir, gimana caranya kita bisa bantu. Oke, kita masuk bagian pertama, krisis yang meningkat. Sebelum kita ngomongin Indonesia secara spesifik, penting banget buat kita lihat gambaran besarnya. Karena ternyata masalah ini tuh bukan cuma milik kita, tapi udah jadi fenomena global yang ya cukup bikin khawatir. Menurut WHO, 1 dari 7 remaja di seluruh dunia itu punya masalah kesehatan mental. Ini nunjukin kalau yang terjadi di Indonesia itu bukan kasus unik, tapi cerminan dari krisis global. Dan penyakit utamanya? Depresi dan kecemasan. Jadi, generasi ini, dimanapun mereka berada, lagi menghadapi tantangan yang serupa. Lanjut ke bagian 2, sorotan pada burnout. Nah, setelah lihat skala globalnya, ayo kita coba zoom in ke salah satu bentuk nyata dari masalah ini, terutama di lingkungan sekolah. Kelelahan akademis, atau yang kita kenal dengan istilah burnout. Tapi ini bukan sekadar capek biasa habis ngerjain tugas ya. Burnout itu jauh lebih dalam. Ini kondisi di mana emosi, fisik, sama mental tuh udah terkuras habis. Sampai-sampai bisa bikin seorang anak jadi sinis sama sekolahnya sendiri. Ibaratnya baterai mereka tuh udah bener-bener 0%. Coba deh, lihat data ini. Ada sebuah studi di salah satu sekolah berasrama di Aceh, dan hasilnya, wow, mayoritas siswanya lebih dari 57% ngalamin burnout tingkat tinggi. Ini bukan sebagian kecil loh, ini mayoritas. Nah, yang menarik nih, kalau kita bedah lagi datanya, ternyata ada perbedaan gender. Siswi perempuan ngelaporin tingkat burnout yang lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Ini jadi pertanyaan besar. Jangan-jangan ekspektasi dan tekanan sosial yang mereka hadapi juga beda ya? Nggak cuma gender, tingkatan kelas juga ngaruh ternyata. Anak-anak kelas 10 yang notabene baru masuk, justru nunjukin angka burnout paling tinggi. Kayaknya sih stres karena harus adaptasi sama lingkungan baru itu jadi pemicu yang kuat banget. Jadi apa sih biang keladinya? Datanya nunjukin pemicu nomor satunya adalah kelelahan emosional. Tuntutan akademis yang nggak ada habisnya, ditambah lagi harus hidup di asrama, itu semua benar-benar menguras energi emosional mereka sampai ke titik paling rendah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tekanan yang dihadapi. Oke, udah jelas ya, tekanan di sekolah itu faktor yang gede banget. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu? Yuk kita coba lihat lebih luas lagi, ke tekanan-tekanan lain di luar sekolah yang seringnya nggak kelihatan. Jadi, kalau masalahnya bukan cuma nilai dan PR, terus apalagi dong yang bikin panci presto kehidupan mereka makin panas? Ternyata, bebannya itu datang dari banyak arah. Selain sekolah, ada dunia media sosial yang seolah maksa mereka buat banding-bandingin diri terus. Terus ada juga konflik di rumah, tempat yang seharusnya jadi paling aman. Belum lagi bullying yang sekarang bisa terjadi kapan aja dan di mana aja lewat online. Dan gaya hidup yang serba instan sampai ngorbanin waktu tidur dan makanan sehat. Semuanya ini saling terkait. Bagian 4, peran pola asuh. Nah, dari semua faktor tadi, ada satu yang perannya fundamental banget, yaitu lingkungan rumah. Karena ternyata cara orang tua ngasuh anak itu dampaknya luar biasa besar buat ngebentuk mental mereka jadi kuat atau sebaliknya. Gini deh, ada dua pendekatan yang kontras banget. Di satu sisi, ada pola asuh otoriter, yang modelnya pokoknya kamu harus nurut, tanpa boleh ada pertanyaan, kaku dan serba mengontrol. Di sisi lain, ada pola asuh demokratis. Aturannya tetap ada dan jelas, tapi orang tua juga buka ruang buat diskusi dan justru mendorong anak buat mandiri. Dan riset ngebuktiin hal ini. Remaja yang tumbuh di keluarga demokratis yang hangat, yang penuh dukungan, cenderung punya mental yang lebih kuat, lebih percaya diri. Jadi kuncinya itu ada di komunikasi dan dukungan emosional. Itu dia. Bagian terakhir, membangun dukungan. Oke, kita udah paham masalahnya, dari skala besar sampai ke dalam rumah. Sekarang bagian yang paling penting, terus kita harus gimana? Saatnya kita bergerak dari sekedar tahu, jadi melakukan sesuatu.
Sebenarnya ada 5 pilar utama yang bisa kita bangun bareng-bareng. 1. Ciptain lingkungan yang benar-benar suportif, di rumah dan di sekolah. 2. Edukasi diri kita dan remaja soal kesehatan mental, biar minta tolong itu jadi hal yang wajar. 3. Permudah akses ke profesional kayak konselor atau psikolog. 4. Dorong gaya hidup yang seimbang. Dan 5, ini yang paling penting, jangan pernah berhenti ngomongin isu ini secara terbuka buat ngelawan stigma. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan lagi soal data atau statistik, ini soal masa depan generasi penerus kita. Pertanyaannya bukan lagi masalahnya apa, tapi apa yang bisa saya lakuin? Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu percakapan kecil. Nah, pertanyaannya buat kita semua, percakapan apa yang mau kamu mulai hari ini?